Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 1001 Berita. Kali ini kita akan membahas baik Cagup Anies Baswedan yang gagal menjadi calon gubernur di Jakarta. Berikut ulasan cuplikan dari pengamat politik Adi Praitno. Dulu memang ada kecenderungan orang yang tidak punya partai politik atau orang yang hanya sebatas kader biasa di partai politik tertentu itu menjadi darling untuk dimajukan dalam sebuah kompetisi politik. Ya sebut saja misalnya Jokowi. Hmm. Awal-awal di Solo, awal-awal ke Jakarta bukan siapa-siapa, hanya kader biasa, tapi karena dinilai punya magnet, disukai oleh publik, PDIP yang cukup besar saat itu dengan sukarela memberikan dukungan politiknya. Ada fenomena Ridwan Kamil, ada fenomena misalnya Anies Baswedan, yang saya kira tidak berpartai, tapi partai kemudian sangat terpincut untuk mengusung mereka menjadi bagian dari salah satu kontestan kan dalam pilkada. Itu 2014, 2017, 2019, sampai akhirnya kita sampai pada pilkada serentak 2024. Di mana angin berhembus sebaliknya. Jadi orang-orang yang tidak teridentifikasi memiliki partai politik tertentu seperti Anies Baswedan, nasibnya terombang-ambing, tidak jelas, dan bisa dipastikan wassalam pencalonannya di Jakarta. Ya terbukti, PKB tak mau, PKS sudah tak mau, Nasdem juga sangat tegas menyatakan tak jadi untuk mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Ini artinya apa? Partai politik tentu berpikir bagaimana menyelamatkan kepentingan politik mereka masing-masing. 5 tahun ke depan, ini kan kita akan puasa politik. Tak ada lagi pemilu, tak ada lagi pilkada. Oleh karena itu, kalau partai non-Kim ini, PKB, PKS, dan Nasdem salah langkah mengkalkulasi politiknya, maka 5 tahun yang akan datang, dia akan berjalan di tempat yang sunyi, dia sendirian, tak punya teman, dan akan kering kerontang karena tak mampu mengakses kekuasaan politik. Kan itu yang dihitung oleh partai ini, Bang. Apalagi pada saat yang bersamaan, PKS, PKB, dan Nasdem mengusung Anies Baswedan, ini kan belum tentu juga ada barokah elektoralnya. Ya, Ini ya. yang sepertinya membuat kenapa partai-partai ini ya kemudian tertarik ketika ada tawaran dari Kimplas. Jadi jangan salahkan partainya kalau kemudian mereka itu tidak mengusung orang yang selama ini tidak berpartai. Saya dalam banyak hal respect dengan PKS dalam arti mereka sudah berpikir itu soal untung dan rugi. PKS dulu kan kalau bicara Anies cinta mati, cinta buta. Apapun Anies ya PKS, apapun Anies dibela untuk mendapatkan tiket pencalonan. Tapi di 2024 bagi PKS kalau memang Anies tidak terlampau memperjuangkan PKS, faedah elektoralnya juga nggak signifikan, ya PKS kemudian bergabung dengan KIN. PKS tak lagi pakai perasaan dalam berpolitik, tapi kalkulasinya adalah untung dan rugi. Ya, Ini ya. yang saya kira itu menjadi penting. Nah yang kedua bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai, nggak ada haknya di situ. Ada yang mengatakan misalnya PKS, Nasdem, dan PKB itu naik secara signifikan. Mungkin iya, tapi ingat, sesignifikannya Anies Baswedan memberikan faedah elektoral paling cuma 6 kursi, 5 kursi, dan 4 kursi. Sekalipun tidak memberikan faedah pada ketiga partai ini, gitu ya. Partai-partai ini dipastikan akan lolos kok di parlemen. Jadi ini yang saya kira memang berhentilah membuli dan mulai sarankan kepada Pak Anies, mulai saat ini berpikir untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu, bisa masuk PKB, bisa masuk Nasdem, bisa masuk PKS, mungkin juga bisa masuk PDIP. Minimal ada harapan gitu ya. Betapa ke depan ini ada kecenderungan demokrasi elit melalui partai politik akan menjadi instrumen yang akan membedakan dengan suasana batin kepolitikan kita dibandingkan dengan 5-10 tahun yang akan datang. Jadi di situ, Bang. Nah, Makanya kalau kalau saya membaca perkembangan di X dan di medsos pada marah-marah ke PKS misalnya, apanya mau dimarahi PKS itu?
Anies itu bukan kader PKS, kalau nggak ngedukung ya wajar. Kalau mau dimarahin itu, kalau PKS gagal misalnya mendukung Sohibul Iman, menarik dukungannya tak mengusung Suswono, tidak mendukung Ahmad Saihu dalam pertandingan, baru marah karena kadernya diabaikan. Lah Anies bukan siapa-siapa di PKS, Bang. Kalau Nah itu kan disebut misalnya, kalau misalnya Anies disebut membuat PKS kuat, nanti dulu kan bisa dilihat datanya. ya 2019 PKS itu di Jakarta khususnya itu 16 kursi. 2024 cuma naik dua, Bang, 18. Dua biji. Nggak banyak amat kecuali naiknya berlipat ganda dari 16 jadi 32. Baru kemudian layak untuk dibully itu PKS. Di suara nasional. Suara PKS itu cuma nambah 3 kursi, Bang. Jadi nggak banyak-banyak amat gitu ya. ya Dalam ya konteks itulah bagi saya ini menjadi faedah penting ya bagi politisi yang berharap ingin maju dalam sebuah kompetisi per hari ini harus mulai berpartai.